Ya, alasan membuat album karena kita punya lagu-lagunya. Jadi GPII itu sudah membuat lagu dari tahun 2021 ada 3 lagu, 2022 ada 2,5 lagu karena satu lagi belum selesai. Tapi tahun ini udah selesai. Jadi 6 lagu ini nggak mungkin kita biarkan begitu saja, tapi kita pengen menjadi sebuah karya yang utuh. Makanya dibuatlah menjadi sebuah album, direkam dengan baik, dengan proper, penyanyinya juga dipilih, latihan dan segala macam, dan kita bikin album ini. Nah, tujuannya lagu-lagu ini adalah ya kita mau memperkatakan dan menyatakan kebaikan Tuhan lewat kehidupan kita dan mentransfer itu ke banyak orang. Oh iya, sangat ada. Karena justru tanpa pengalaman kita nggak akan pernah bisa bikin lirik. Justru karena kita sudah tahu rasanya seperti apa, pengalamannya seperti apa, makanya kita bisa menyatakan dan memperkatakannya. Jadi memang harus punya pengalaman terlebih dahulu untuk membuat sebuah lirik. Melalui proses pengenalan dan pengalaman bersama dengan Tuhan, saya melihat Tuhan itu sebagai sosok yang sangat baik dalam kehidupan saya. Dia gembala yang setia, dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, dia Tuhan yang menjadi satu-satunya dalam kehidupan saya, firman-Nya menjadi pelita dalam kehidupan saya, lalu juga pengharapan kita itu aman bersama dia bagaikan sau yang kuat, dan mau menyatakan kebesaran Tuhan gitu kan, karena dia itu luar biasa banget gitu dalam kehidupan saya, sehingga liriknya pasti sangat terpengaruhi dengan pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami, termasuk juga dengan firman-firman Tuhan yang dipilih untuk dimasukkan ke dalam lirik-lirik lagu ini. Itu sangat menguatkan dan memberkati kehidupan saya sangat luar biasa. Kalau misalnya kita balik lagi ke pembuatan lirik, itu kan di tahun 2021 sampai 2022 ya. Di situ kan masa-masa sulit bagi semua orang, yaitu masa-masa COVID. Yang awalnya semua itu mudah jadi terbatas gitu. Nah, kita tuh pengen relevan dengan jemaat-jemaat sekalian gitu. Jadi kita pilih topik saat itu pengharapan dan ucapan syukur. Sehingga kita waktu buat lirik, itu menjadi suatu pengharapan yang baru yang kita sampaikan dalam ucapan syukur. Tantangan terbesarnya itu tuh sebenarnya waktu saya terima lagu Yesus Kau Satu-Satunya, itu tuh kondisi saya tuh lagi down, kayak lagi gak percaya diri untuk membawakan sebuah lagu yang sudah dipercayakan buat saya. Jadinya tuh walaupun ada tantangan gitu dalam diri saya ya, down gitu untuk membawakan lagu ini, tapi karena dibangun gitu energinya, jadinya tuh saya bisa kayak, oh iya nih, sama-sama nih sama yang lain, kita tuh kerjasama ya gitu, kita tuh dikasih kepercayaan sama Tuhan, talenta sama Tuhan untuk bisa memberikan lagu yang terbaik. Tantangan terbesar bagi saya adalah waktu, karena saya memang bukan full timer, seorang tanda kutip produser ataupun pemain musik atau pencipta lagu dan lain-lain gitu ya, bukan musisi gitu ya, tapi saya adalah seorang pekerja. Jadi bagaimana saya bisa mengatur waktu saya, di mana saya harus dituntut oleh ranger nih, Bang Lian, kalau saya harus ada di setiap momen dan setiap fase recording ini gitu kan. Terus bikin aransemen musik dari yang gak ada menjadi ada, lalu juga mengkomunikasikannya kepada talent, penyanyi, pemain musik. Wah, itu menjadi tantangan terbesar bagi saya. Tapi seberjalannya waktu menjadi hal-hal yang berkesan bagi saya ketika saya menemukan hal-hal yang oh ternyata sama talent ini misalnya kayak gitu, atau enggak ketemu musik kayak gini, ngedenger ini dan segala macam, menjadi hal-hal baru bagi saya, refreshing juga, dan jadi berkesan bagi saya juga. Pada album ini saya membawakan lagu yang judulnya Nyatakan Kau Besar. Lagu ini punya arti khusus buat saya, mungkin juga untuk jemaat GPI Paulus, karena ini merupakan salah satu lagu pertama yang diciptakan sama EXO Worship dan sudah memiliki tempat khusus di hati jemaat dan saya. Nah, makanya setelah waktu itu saya dipercayakan untuk membawakan lagu ini, itu merupakan beban yang cukup besar buat saya, apalagi ada tambahan-tambahan lirik baru, ada aransemen baru, jadi butuh usaha juga untuk mempelajarinya. Tantangan buat saya adalah gimana caranya supaya lagu ini bisa diterima sama jemaat GPI Paulus dan kembali menjadi lagu favorit. Mengatur waktu dan menjaga mood, karena untuk
ngeteknya itu nggak cuma sekali. Jadi kalau misalkan salah nih sedikit di akhir padahal tinggal cuma satu not, itu pasti harus diulang dari awal. Jadi itu agak bete, cuman sebagai player kita harus menjaga mood tersebut. Tantangan terbesarnya itu adalah karena ini sesuatu yang baru menurut saya ya. Dan mempelajari sesuatu yang baru itu jadi lebih sulit aja menurut. Kalau tantangan terbesar sih, karena ini sebenarnya first experience ya, pertama kali buat lagu, pertama kali bikin lagu di studio, ya tantangannya karena saya nggak ngerti gitu, saya masih awam dalam hal ini, saya cuma bisa main musik, ya bekal yang saya bawa cuma bisa main musik aja. Tantangan terbesar saya dalam membawa lagu Memandangmu ini adalah gimana cara saya bisa menyampaikan pesan dari Memandangmu. Karena dalam sebuah lagu itu bukan hanya lirik yang memiliki cerita, tapi musik juga memiliki cerita. Jadi saya sendiri memiliki tantangan gimana cara saya untuk bisa mendalami lagu tersebut sehingga orang yang mendengarkan lagu Memandangmu pun bisa terberkati lewat lagu yang saya bawakan. Lagu yang saya bawakan itu judulnya Denganmu Ku Berarti. Nah buat saya sendiri sebenarnya lagu ini tuh sangat meaningful ya, dari setiap liriknya itu tuh kayak Tuhan kasih tahu bahwa Tuhan tuh menulis seluruh kehidupan kita dan merancangkan hal yang terbaik buat kehidupan kita. Tetapi di dalam perjalanannya ada begitu banyak pergumulan dan tantangan yang harus dihadapi. Tapi Tuhan tuh kayak memberikan kekuatan gitu loh untuk menjalani itu semua. Nah buat saya tantangannya adalah bagaimana saya mendeliver makna dari lagu tersebut bagi jemaat atau siapapun yang mendengarkan lagu itu. Terutama lagu ini notasi-notasinya tuh susah banget dan membutuhkan effort yang sungguh lebih gitu untuk bisa mempelajarinya, dan itu jadi challenge tersendiri sih buat saya. Oke, jadi selama latihan itu tuh aku sering merasa tidak percaya diri. Di luar aku siap atau tidaknya, aku pasti siap. Cuman hanya saja aku sering kali terpikir akan tanggung jawab sebagai pemusik, dimana yang seperti kita tahu, pemusik itu tuh yang membawa suasana ibadah, bukan? Jadi untuk itu aku ngerasa perlu banyak latihan lagi supaya rasa percaya diri aku dapat terlatih, dan nanti di hari hanya aku bisa tampilin yang terbaik dari diri aku. Tantangan terbesar mungkin mempelajari aransemen-aransemen baru ya. Musiknya disajikan dengan baru, fresh gitu. Jadi mungkin kita belajar lagi dari awal. Jadi tahu tentang sequencer karena ternyata sequencer ini rumit tapi menarik. Jadi kayak seru aja gitu untuk belajar hal baru kayak sequencer ini. Momen yang paling berkesan itu pada saat briefing, yang kita membuat lagunya seperti apa, genrenya gimana, siapa yang nyanyi, itu momen yang paling berkesan sih menurutku. Momen paling berkesan sih sebenarnya dalam pembuatan lagu Besar Kasihmu. Saya lagi iseng main keyboard di gereja. Kebetulan sebulan ke depan tuh kita tuh mau ngumpul buat bikin lagu bareng. Entah kenapa waktu saya lagi iseng main piano, melodi Besar Kasihmu tuh muncul aja gitu. Tiada henti kasih setiamu. Itu keluar aja kayak gitu, maksudnya sampai prosesnya lagunya diulik lagi, dibuat lagi, sampai semua orang suka gitu. Paling ininya anak sekolah minggu suka. Momen paling berkesan buat saya itu justru ketika saya dipercayakan untuk membawa lagu Memandangmu di GPI Menyembah tahun lalu, di GPI Menyembah 2023. Jujur saya sendiri mendapatkan pesan dari lagu Memandangmu. Mungkin karena dalam pembuatan lagu tersebut saya tahu betul gimana arti, gimana cerita dari lagu Memandangmu ini. Dari Kak Cynthia sendiri, ayat dari Memandangmu ini sangat personal bagi dia. Sehingga ketika saya menyanyikannya dengan sungguh-sungguh, justru jemaat merasakan vibes yang sama dengan apa yang saya nyanyikan. Momen yang paling berkesan dalam proses persiapannya,
Jadi pada saat saya latihan lagu ini itu H-4 rekaman, itu saya tiba-tiba kena flu, sakit tenggorokan, meriang dan lain sebagainya gitu. Di saat itu saya kayak aduh gimana ya ini, sedangkan jadwal nggak mungkin mundur lagi gitu. Tapi saya akhirnya minum obat, istirahat, makan kencur dan lain sebagainya gitu. Dan puji Tuhan sebelum rekaman suara saya pulih kembali gitu. Bahkan waktu ada proses revisi pun Tuhan tolong di tengah-tengah kesibukan saya bisa melakukan rekamannya sampai pulang tengah malam gitu ya. Itu semua adalah momen-momen yang paling berkesan sih buat saya sendiri. Oh, ada. Mulai dari aransemennya, terus juga ada beberapa lirik dari beberapa lagu yang ditambahkan sih, supaya lagu ini lebih keren. Kalau perubahan ada banyak banget, khususnya di aransemennya ya. Jadi saya harus lebih banyak ngulik lagi, lebih banyak belajar lagi buat persiapan di GPI Menyembah. Yang saya rasain adalah lebih sabar ya, karena menghadapi proses rekaman yang panjang, waktunya 1 tahun, ada bolak-balik ke studio, itu luar biasa banget ya. Kesabarannya itu sangat diuji gitu ya. Bagaimana bisa berkomunikasi dengan talent yang mana mereka harusnya masih latihan, tapi jadwalnya sudah harus rekaman, harus sabar juga gitu kan, mau kesel tapi harus sabar gitu, mengkomunikasikan kepada arranger, mengkomunikasikan kepada pemain musik, penyanyi, melatih juga, terus juga mengatur jadwal, yang ini bisa, yang ini nggak bisa gitu kan. Jadi kadang gitu kan, tapi ya harus banyak sabar dan harus bisa menguasai diri. Jadi nggak ada drama gitu di dalam pembuatan proses rekaman ini gitu. Punya rasa tanggung jawab. Sejujurnya saya tuh nggak pandai dalam membuat lagu dan memberikan ide terkait aransemen. Tapi karena saya dipercayakan, jadi saya berasa bertanggung jawab dalam pembuatan lagu ini. Jadi kalau saya bisa lakukan, saya akan lakukan sebaik mungkin dan saya akan meluangkan waktu saya sebisa saya. Kalau dampak ke sayanya dalam proses pembuatan lagu tuh ternyata banyak hal tentang bermusik yang nggak saya tahu. Jadi semenjak saya menjalani proses pembuatan lagu ini, makin kesini saya makin tahu gitu. Oh ternyata tuh musik tuh bikin lagu tuh kayak gini, nggak sesimpel itu, kayak gitu. Harapannya sih dari lagu Yesus Kau Satu-Satunya ini tuh adalah kayak walaupun kehidupan kita tuh nggak selalu keadaannya baik, tetapi pengen gitu kalau misalnya setiap orang yang dengerin lagu ini percaya kalau misalnya Tuhan itu setia dan Tuhan itu selalu hadir di dalam kehidupan kita, dan semua yang Dia ciptakan untuk kita, semua yang Dia lakukan buat kita adalah hal-hal yang baik. Jadi harapannya bahwa pendengar yang mendengar lagu ini itu bisa dibangun semangatnya bahwa percaya gitu, Tuhan tuh selalu ada dan selalu hadir untuk kehidupan kita. Yang saya harapkan pendengar, terutama jemaat GPI Paulus, lagu ini bisa menjadi berkat bagi jemaat, bisa menjadi penguat bagi yang lemah, bisa menjadi penghibur bagi yang susah, bisa menjadi jawaban doa bagi yang sedang berharap dan menunggu jawaban Tuhan. Harapanku sih sesimpel bahwa jemaat atau pendengar bisa terberkati dan nama Tuhan lebih dimuliakan lagi. Harapannya setiap pendengar itu iman dan pengharapannya terbangun gitu, percaya bahwa Tuhan itu sudah merancangkan hal yang terbaik buat hidup kita dan tetap kuat dalam menjalani setiap proses pergumulan, dan melalui lagu ini diteguhkan lagi terus-menerus iman kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Buat pendengar yang setelah mendengarkan lagu kita ini, semoga buat mereka yang mungkin sedang merasa tidak baik-baik saja atau lagi bersedih dapat bersukacita kembali, kemudian imannya dapat dikuatkan kembali, dan pengharapannya semakin tertancap di dalam Tuhan. Harapannya gimana pun nanti aransemennya, finalnya, semoga semuanya bisa terberkati dengan lagu-lagu itu.
Dalam proses pembuatan album ini, saya mau berterima kasih yang paling utama dan yang pertama buat Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan kita kreativitas, ide, kemampuan, talenta, waktu, bahkan kesehatan untuk kita bisa boleh mengerjakan lagu-lagu ini. Terima kasih juga buat GPI Paulus, Ibu Gembala, dan semua departemen yang sudah support pembuatan album ini, baik secara material maupun moral. Doa-doanya juga saya sangat berterima kasih dan mengucap syukur. Saya juga berterima kasih secara khusus buat arranger kita, Bang Lien, yang sangat luar biasa banget membantu kita. Dia punya satu vibes yang sama dengan kita, spiritnya sama, dia kasih hati buat pembuatan album ini, sehingga dia kasih yang terbaik juga buat pembuatan album ini. Menuntun kita dari awal sampai akhir, dari nggak tahu, kita buta banget yang namanya studio dan rekaman, tapi dengan sabar dan murah hati banget untuk ngasih tahu, ngajarin, dan bantuin kita sampai bisa selesai. Termasuk begadang juga untuk bikinin lagu-lagu di GPII ya. Terima kasih juga yang pasti buat semua talent yang terlibat dalam pembuatan album ini, baik itu penyanyi, pemain musik, backing vokal. Terima kasih banyak buat waktunya, usahanya, kerja kerasnya, mau bolak-balik studio untuk kasih yang terbaik gitu kan buat lagu ini. Dan kiranya lagu ini bisa dinikmati dan bahkan lebih daripada itu memberkati banyak orang, karena kita juga melakukannya dengan sungguh-sungguh dan terbaik yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. So, thank you so much.